Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli dari Teknik Mesin 2019. Oke, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kupling ya. Mungkin kupling ini sudah tidak asing ya di kalangan-kalangan teknik gitu ya. Tapi kalian mungkin sebagian belum tahu apa itu pengertian dari kupling ya, penjelasannya dari kupling. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya yang saya ketahui, yang saya pahami. Apa itu pengertian dari kupling? Jadi kupling ini merupakan komponen yang digunakan untuk meneruskan dan memutuskan putaran utama ke putaran penerus. Gimana caranya? Maksudnya di sini kita penjelasannya itu jadi meneruskan dan memutuskan. Dalam intinya kita membutuhkan daya tambah misalkan ya, misalkan ini ya meneruskannya itu misalkan daya tersebut stuck di situ misalkan. Nah, ketika kita memutuskan untuk menambahkan daya tersebut, kita harus memutuskan putaran utama ke putaran penerus. Nah, itu jadi dayanya bertambah ya. Terus kupling ini digunakan ketika poros berada dalam garis lurus dan dihubungkan kembali setelah melakukan pindahan daya untuk meneruskan putaran. Ya, kupling ini digunakan ketika poros berada dalam garis lurus ya. Awas jangan salah, harus garis lurus dan harus dihubungkan kembali setelah melakukan pemindahan. Nah, ada pula fungsi dari kupling tersebut. Kupling yang pertama, fungsi yang pertama ini yang saya ketahui ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, sebagai transmisi daya. Yang kedua, menggabungkan ketidaksejajaran pada poros dan mudah merakit dan membongkarnya. Sangat jelas ya kupling ini. Terus yang keempat, mengurangi shock yang muncul. Jadi singkatnya ini sebenarnya dari engine menuju kupling, terus ke transmisi, dan ke traversal, terus ke kirgo, dan diteruskan ke penerus. Singkat itu ya sebenarnya kupling ini. Jadi secara garis besar kupling ini dibagi menjadi 2 jenis. Ya, yang pertama rigid kupling atau kupling tetap, dan yang kedua itu ada fleksibel kupling. Tapi di sini saya akan menjelaskan yang pertama ya. Karena yang pertama ini ada beberapa jenisnya lagi. Mungkin yang kita jelaskan di sini ada kupling tetap ya, rigid kupling. Nah, kupling tetap ini pemasangannya harus sejajar dengan satu sama lain, karena ini dirancang untuk memutarkan 2 poros sehingga tidak ada miss dalam putaran tersebut. Yang rigid karena kupling tetap ini ya. Terus ada kupling tetap ini ada beberapa jenisnya ya, yang saya tadi maksud. Jenisnya itu ada 4 kalau gak salah, 4 ya. 4 apa saja itu sih? Misalkan yang pertama ada flange coupling. Coupling ini digunakan untuk menggabungkan 2 poros antara poros utama dan poros yang digerakkan secara tetap lalu dikunci menggunakan baut. Oleh karena itu jenis coupling ini membutuhkan keselarasan yang sangat baik antara kedua poros tersebut ya, yang flange coupling ini. Terus ada gear coupling. Sebenarnya flange coupling dan gear coupling ini beda, hanya saja yang gear coupling ini adalah roda gigi ya, yang adalah versi modifikasi dari flange coupling. Oke. Nah, pada coupling roda gigi ini atau gear coupling ini, flange dan hubungan adalah sebuah bagian yang terikat bersama gitu ya, bukan menjadi satu bagian pada sambungan flange atau sambungan flange yang flange coupling tersebut ya. Sebenarnya ini yang gear coupling ini modifikasinya ya, dari modifikasi dari flange coupling tersebut. Nggak beda jauh, hanya saja modifikasi dari flange coupling ya. Terus ada cage coupling. Cage coupling itu apa sih? Misalkan dalam bahasa Indonesia coupling rantai. Jadi ini coupling rantai ini menggabungkan kedua poros
menggunakan eh, kedua poros, menggunakan rantai yang dilengkapi penutup atasnya ya, yang dilengkapi penutup dari atasnya. Dan kopling ini membutuhkan pelumas pada rantai umumnya ya. Jadi sebenarnya rantai kopling ini kalau kita nggak pakai pelumas ya bakalan nggak selaras gitu ya, nggak bakalan jalan baik gitu. Karena rantai tersebut kalau tidak menggunakan pelumas ya bakalan jelek gitu ya, atau mungkin ada suara-suara yang itu bisa jadi putus dan rantainya putus gitu kalau kita nggak menggunakan pelumasnya. Terus ada kopling karet, rubber kopling. Ini menggunakan bahan karet ya. Dibagikan ke tengahnya dan disatukan menggunakan pledge di kedua sisi. Oke. Dan digabungkan untuk menggunakan baut kepala yang berkepala topi. Karena ini itu kopling karet ya. Jadi karetnya sendiri bisa mengalami kerusakan akibat suhu panas yang ditimbulkan dari putaran. Ya, jelas-jelas ini kan bahannya karet ya teman-teman. Kalau misalkan kita pakai terus dalam suhu lama, misalkan suhunya panas, bakalan menimbulkan kerusakan atau putus gitu ya, putus. Nah seperti itu kopling karet. Oke, ada lagi yang kedua, misalkan ini penjelasan yang kedua ya. Yang pertama kopling tetap kan ya. Ini ada kopling fleksibel kopling. Fleksibel kopling ini digunakan untuk menghubungkan poros ke sudut yang rendah yang saling berhubungan. Nah, pada saat itu pemakaian kedua poros ini bisa mengalami perubahan. Perubahan apa sih? Perubahan getaran dan bebanan yang diterima, teman-teman. Nah, seperti itu yang fleksibel kopling ya. Jadi fleksibel kopling ini sama seperti kopling yang tetap ya. Tapi ini ada dua jenis. Yang pertama ada universal joint coupling, dan yang kedua ada flexible joint coupling pin dan bus coupling ya. Kita akan menjelaskan yang pertama universal joint coupling. Di sini sebenarnya coupling ini terdiri dari dua sendi ya yang fleksibel dan blok bantalan tengah yang terdapat toleransi dan sudut hingga 40 derajat. Nah seperti itu teman-teman yang universal joint coupling. Toh ada yang kedua misalkan flexible joint coupling pin. Nah ini juga sebenarnya dilengkapi dua ya, tapi ini dengan 2,5 pledge dari yang universal gitu ya, dan biasanya disambungkan ke setiap poros menggunakan pasak. Dan juga busnya ini menggunakan bahan yang lembut seperti karet ya. Jadi dan kopling ini terdapat memiliki 3 pin penggerak teman-teman. Jadi busnya itu lembut ya, seperti karet gitu ya teman-teman. Nah sampai sini itu saja yang bisa saya jelaskan ya teman-teman mengenai pengertian kopling ya. Mungkin mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Saya Ramli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.